Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada kesempatan kali ini saya menyampaikan harap di mute ya mic-nya. Oke. Jadi materi hari ini adalah introduction to big data. Jadi sebenarnya kalau membahas big data nggak cukup hanya dalam waktu 1-2 jam, tapi nanti ini mungkin lebih ke pengantar ya, big data. Oke. Ini slide-nya kok nggak bisa geser ini. Oke, apa itu big data ya? Jadi tidak ada definisi tunggal dari big data ya. Ada beberapa definisi. Yang pertama adalah big data adalah istilah untuk sebuah koleksi data yang ukurannya besar gitu ya dan kompleks yang menjadikan sulit untuk diproses menggunakan software atau tools manajemen database gitu ya, atau aplikasi data processing yang tradisional. Kemudian adanya big data ini juga memunculkan beberapa tantangan, misalnya masalah capture, bagaimana capture-nya, curation-nya, kemudian penyimpanannya, storage-nya, searching-nya, sharing-nya. Kalau jumlahnya tidak banyak itu nggak masalah, tapi kalau jumlahnya sangat besar, nah kompleks, nah itu kemudian muncul masalah. Transfer, bagaimana transfernya, analisisnya, kemudian visualisasinya. Terutama visualisasi yang sifatnya data dinamis, ya. Data dinamis. Gitu ya. Nah, the trend to larger data sets is due to the additional information derivable from analysis of single large set of related data. Ya. Jadi tren data yang semakin besar ini dikarenakan adanya tambahan informasi yang didapat dari analisis of a single large set of related data. Jadi tadi saya sambil as compared to separate smaller sets with the same total amount of data, allowing correlation to be found to spot. Ya, jadi data yang besar ini digunakan untuk pertama spot business trend, jadi menemukan tren bisnis, kemudian determine quality of research, menemukan kualitas dari riset, kemudian prevent diseases, jadi mencegah penyebaran penyakit seperti sekarang ini, mencegah COVID-19,
link legal citations, ya. Kemudian combat crime, melawan kejahatan, and determine real time roadway traffic condition. Jadi kalau ada kemacetan lalu lintas, ya itu bisa diurai dengan menggunakan big data analytics, gitu ya. Nah, big data ini cirinya ada 3, tapi ada juga yang ada 4, tapi yang sekarang 3 dulu aja. Volume, large amounts of data, jadi punya jumlah data yang sangat besar. Velocity, memerlukan analisis data yang cepat, gitu ya. Kemudian variety, terdiri dari berbagai tipe data, yaitu structured dan unstructured. Jadi yang terstruktur dan yang tidak terstruktur. Itu ya. Jadi big data ini mencakup 3 hal, complexity, jadi sangat kompleks, volumenya besar, speed-nya, kecepatannya tinggi, ya, dalam kecepatan yang sangat tinggi. Nah, big data ini merupakan transaksi, jadi data yang didapatkan dari transaksi, kemudian interaksi dan observasi. Jumlahnya, jadi begini, sekarang sudah sangat besar sekali ya. Jadi kalau dulu tuh ERP itu Enterprise Resource Planning. Jadi kalau mahasiswa sistem informasi pasti belajar ERP ya. Itu jumlah datanya megabytes. Kalau dulu malah kilobytes ya. Hard disk itu kan sekarang berapa? Mungkin sekian terabytes ya. Saya punya, dulu saya beli hard disk itu maksimal 1 terabyte dulu, tahun berapa dulu. Itu sudah paling besar dulu. Tapi sekarang mungkin saya nggak tahu berapa, mungkin sudah nambah lagi. Sekarang ada petabytes dan berkembang lagi menjadi zettabytes, ya. Jadi sangat besar. Jadi kalau ERP ini di dalamnya berisi purchase detail, jadi detail penjualan, purchase record, catatan penjualan, payment record, catatan pembayaran, gitu ya. Nah, kemudian berkembang menjadi muncul CRM. CRM itu Customer Relationship Management. Ini juga ada mata kuliah khusus di CSI ya mengenai CRM. Ini ada segmentasi, over detail, jadi detail tentang penawaran, customer touch, jadi bagaimana berinteraksi dengan customer, kemudian support contacts, jadi bagaimana mendukung kontak, gitu. Itu gigabytes ya, skalanya gigabytes. Kemudian web ini kalau yang sangat besar ini terabytes ya. Jadi ada weblogs, ada history, ada macam-macam, dynamic pricing, testing, kemudian affiliate network, search marketing, behavioral targeting, target perilaku konsumen, dynamic funnels dan sebagainya ini. Nah, ini web ini masih terabyte ya. Kemudian big data ini sudah sampai petabyte ya. Big data ini misalnya data yang diambil dari sensor atau RFID atau alat-alat lainnya, mobile web, user click stream, sentiment analysis ya, user generated content, social interaction and feeds ya, kemudian spatial and GPS coordinates ya, koordinat spasial dan GPS, kemudian external demographics, business data feeds, HD video, audio image, ya, speech to text, product, service log, SMS, MMS, tapi sekarang sudah jarang SMS, MMS ya. Ini sangat, jadi menunjukkan bahwa yang namanya big data itu sangat besar sekali ukurannya. Nah, volume ya.
atau skala, volume atau skala. Data volume datanya itu 44 kali terjadi peningkatan dari jumlah data pada tahun 2009 sampai 2020 ya. Jadi 44 kali ya. Dari 0,8 zettabytes menjadi ke 35 zettabytes ya. Jadi tadi kan terabytes, petabytes, exabytes ya, ke zettabytes ya. Jadi yang paling besar sekarang namanya zettabytes. Ya. Jadi, nah kemudian apa namanya? Ini adalah kurvanya. Jadi kecepatan apa namanya perkembangan jumlah datanya sangat cepat gitu ya. Nah ini Twitter aja lah, misalnya diambil dari Twitter itu kan sangat banyak sekali ya, setiap hari. Twitter, Facebook, Instagram itu kan penggunanya kan dari seluruh dunia, hampir tidak berhenti selama 24 jam. Kemudian apa namanya? Ya data terus bertambah. Gitu. Nah ini, jadi Twitter misalnya ini bisa jadi lebih dari 12 terabytes ya. Tweet data per hari. Google, Facebook lah, katakan Facebook, lebih dari 25 terabytes log data per hari. Kalau Google ini lebih banyak lagi, ya, karena ada macam-macam Google Analytics, Google Talk, Google macam-macam ini. Nah, sumbernya dari mana? Ini macam-macam. Ada dari misalnya gini, smart meter ya. Ada 76 million smart meters. Ini tahun 2009 ya. 76 million itu artinya 76 juta ya. Kemudian 30 billion RFID tags today ya. Jadi 30 miliar kalau di translate ke Indonesia 30 miliar RFID tag. Jadi tag itu tahu ya. Per hari. Ini kemudian 4,6 billion kamera phones worldwide ya. 4,6 miliar kamera phone ya sedunia. Jadi bayangkan berapa data yang di-generate dari kamera handphone. 100 of millions of GPS enabled. Jadi 100 juta GPS ya. Yang terjual annually. Annually itu dalam periode tertentu ya. Jadi 100 juta GPS ya. Jadi berapa data yang diproses oleh GPS itu ya. Kalau jumlahnya 100 juta yang terjual. Dan 2 billion lebih ya. Jadi 2 miliar lebih orang di web ini pada masih tahun 2011 ini, bukan tahun yang terbaru. Nah, ini adalah CERN Large Hadron Collider. Jadi ini yang mengenerate 15 petabytes data per tahunnya. Jadi bisa dibayangkan ya seberapa besar ini ukuran apa namanya tempat untuk apa namanya CERN ini, CERN LHC ini. Kemudian Earthscope ya. Earthscope ini adalah project science yang terbesar di dunia ya. Didesain untuk men-track evolusi geologi di North America ya, di Amerika apa namanya? Amerika Utara ya. Nah, observatori ini merekod data lebih dari 3,8 million square miles ya. 3,8 juta square miles ya. Dan 67
67 terabytes of data. Jadi ini menganalisis seismic slip, jadi pergerakan seismik di San Andreas Fault ya, dan juga ini magma di bawah Yellowstone ya. Nah, kalau masalah variety, ya, jadi kan volume, velocity, variety. Variasi jenis dari datanya ini sangat kompleks. Pertama, relational data. Relational data ini dalam bentuk tabel, transaksi, kemudian legacy data legacy. Kemudian text data, data teks dalam web ya. Kemudian semi-structured data, XML. Kemudian graph data graph. Kemudian social net, ini graph data ini ada di social network, ada di semantic web. Streaming data yang streaming gitu ya. Jadi hanya bisa di-scan sekali karena datanya selalu live gitu ya. Kemudian single application, jadi aplikasi single itu bisa can be generating or collecting many types of data. Jadi sebuah aplikasi bisa mengenerate atau mengoleksi banyak tipe dari data. Ada juga big public data, misalnya yang online, kemudian weather itu misalnya cuaca gitu. Finance itu misalnya keuangan dan sebagainya gitu ya. Keuangan itu misalnya pergerakan saham gitu ya. Saham itu kan sangat dinamis ya pergerakannya ya. Jadi sangat cepat dan berubah-berubah terus dalam satu waktu. Mungkin dalam sepersekian detik itu ada perubahan. Nah, untuk mengekstrak sebuah knowledge ya, kalau untuk data science itu kita tidak cukup untuk mengumpulkan data, tapi juga mengambil data, kemudian kita mendapatkan sebuah knowledge ya dari sini gitu ya. Dari data yang dikumpulkan. Nah, jadi semua tipe data ini harus di-linkkan secara bersama-sama, semuanya harus di-linkkan. Oke. Selanjutnya, ini kalau dari sisi customer ya. Dari sisi customer, ini bisa melihat dari misalnya gini, sosial media ya. Di sosial media dia bisa melihat ada data-data yang tersebar di Facebook, Pinterest, Twitter dan sebagainya. Game, Xbox dan sebagainya. Entertain, misalnya Netflix, misalnya Mola dan sebagainya ya. Sekarang kan ada banyak IP-TV ya, seperti misalnya kalau IndiHome itu punya IndiBox, kemudian dan sebagainya. Misalnya pembelian ini kan lewat Amazon, kalau di Indonesia ada Bukalapak, ada Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Kemudian customer juga melihat misalnya history, misalnya history dari data yang tersimpan di misalnya lewat SAP atau IBM gitu ya. Kemudian bank perbankan ya. Itu adalah
data-data yang bisa di-generate oleh seorang customer atau juga bisa dilihat ya dari customer. Ya. Kemudian dari sisi velocity, kecepatan, speed nih. Nah, data yang sekarang itu bisa di-generate secara cepat dan butuh diproses secara cepat. Makanya muncul namanya online data analytics. Jadi bagaimana melakukan data analytics secara online. Kenapa butuh dilakukan pemrosesan data secara cepat? Karena kalau terlambat mengambil keputusan, maka akan kehilangan peluang, kehilangan opportunity. Misalnya ada peluang bisnis nilainya besar gitu ya, harus butuh pengambilan keputusan cepat, itu harus dilakukan pengambilan keputusan secara cepat. Nah, pengambilan keputusan ini harus berbasis data, gitu ya. Harus berbasis data. Misalnya e-promotion, ya. Jadi berdasarkan lokasi yang kita sekarang, histori pembelian, histori pembelian ya, pembelian kita sekarang nanti akan kelihatan kan apa yang disukai. Gitu. Maka kemudian mengirim promosi ke kita gitu ya. Kemudian healthcare monitoring. Jadi sensor itu melakukan monitoring terhadap aktivitas kita dan tubuh. Nah, kalau misalnya ada hal-hal yang abnormal dalam proses pengukuran itu, maka dibutuhkan respon yang cepat gitu ya. Nah, semua proses ini kalau sekarang ini dilakukan secara otomatis dan bergerak secara dinamis ya. Nah, real time atau fast data ya. Jadi data-data yang ada di sosial media, di Facebook, di Twitter, di YouTube, di Flickr dan sebagainya, ini bergerak sangat cepat dan real time ya. Jadi semuanya mengenerate data. Jadi sama dengan beberapa instrumen saintifik ini juga seperti misalnya kalau teropong yang memantau luar angkasa begitu ya dan sebagainya, itu mengkoleksi data juga kan. Kemudian perangkat mobile, HP, smartphone itu juga mengenerate data dan misalnya kita ingin men-track mencari data dari lewat HP kita gitu ya. Dan pada saat yang sama kita WA kita nyala gitu ya, sosial media kita nyala, itu juga data bergerak gitu. Terus kemudian misalnya sensor teknologi and network, jadi teknologi sensor dan jaringan sensor ini juga melakukan pengukuran data. Gitu. Dan data yang diukur juga jumlahnya besar. Gitu. Nah, jadi progress and innovation is no longer hindered by the ability to collect data. Jadi progres dan inovasi itu tidak lagi hanya ditentukan dari kemampuan untuk mengkoleksi data, but by the ability to manage, analyze, summarize, visualize, and discover knowledge from the collected data in a timely manner and in a scalable fashion. Jadi, tapi yang lebih penting dari itu adalah kemampuan untuk memanage, menganalisis, summarize, ya, membuat summary, memvisualisasi dan menemukan knowledge ya,
dari data yang dikoleksi pada waktu yang tepat dan pada kondisi yang tepat pula. Gitu. Jadi kalau dulu itu kan kita bikin, kalau sistem informasi itu kan kita bikin sistem informasi, bikin database untuk apa? Untuk mengumpulkan data. Kemudian dari data itu kemudian dibuat reporting, dari report atau laporan kemudian dikumpulkan ke atasan misalnya. Tapi sekarang tidak cukup itu, gitu ya. Tapi yang penting adalah dari data-data yang terkumpul itu harus di-manage, dianalisis, di-summarize, divisualisasi, dan ditemukan trennya, kemudian knowledge-nya dan sebagainya. Gitu. Jadi data itu menjadi bermanfaat ya. Jadi tidak hanya data pasif, tapi bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Nah, real-time analytics atau decision ya. Decision requirement ya. Jadi dari sisi customer ini ya, product recommendation that are relevant and compelling. Jadi rekomendasi produk yang relevan dan sesuai gitu. Kemudian learning why customers switch to competitors and their offers in time to counter. Jadi dengan adanya data yang kita punya secara real time, kita bisa belajar mengapa customer itu berpindah ke kompetitor kita, gitu, ke kompetitor yang lain. Gitu. Kemudian misalnya yang lain adalah friend invitation to join a game or activity that expands business. Jadi undangan dari teman untuk bergabung ke sebuah game atau aktivitas yang bermanfaat untuk mengekspand bisnis. Kemudian preventing fraud as it is occurring, mencegah fraud ya yang terjadi. Dan pencegahan ini dilakukan secara lebih proaktif, ya, lebih cepat. Gitu. Kemudian improving the marketing effectiveness of a promotion while it is still in play. Jadi meningkatkan efektivitas marketing untuk sebuah promosi, promosi sebuah produk. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau komentar? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Jadi tadi kita membahas volume dari data, velocity dari data, volume, kecepatan, variety. Variety itu artinya variasi, dan sekarang muncul lagi veracity. Ya. Jadi volume itu adalah jumlah ukuran volume data, jumlah data. Kemudian velocity, kecepatan. Jadi misalnya harus ada respon, paling bisa jadi milisecond ya. Tidak lagi per detik tapi per milidetik ya. Untuk merespon itu. Kemudian variasi datanya terstruktur, tidak terstruktur, teks, multimedia dan sebagainya. Nah, ada lagi veracity. Veracity ini adalah kebenaran data. Jadi data itu ada yang inkonsisten, ada yang tidak incompleteness. Jadi ada yang ambigu, ada yang tidak jelas gitu ya. Nah, Nah ini di dalam big data ini juga mencakup data-data yang tadi itu, yang data yang tidak jelas itu, yang tidak konsisten, tidak jelas, ambigu, latensi dan sebagainya. Nah, kalau dulu itu ada dikenal OTP ya, Online Transaction Processing. Jadi pemrosesan transaksi secara online itu menggunakan database management system ya. Kemudian berkembang lagi
berkembang menjadi OLAP, Online Analytical Processing atau Data Warehousing. Nah, kalau OLTP ini itu tadi yang saya cerita, tidak ada sistem informasi, misalnya siakat gitu ya. Siakat, kemudian data terkumpul, kemudian dilakukan reporting, ya, pelaporan. Kemudian kalau online analytical processing atau data warehousing, ini melakukan analisis dari data yang tersedia, kemudian analisis data itu digunakan untuk mengimprove bisnis. Ya. Nah, kemudian sekarang muncul namanya RTAP, RTAP, Real Time Analytic Processing. Ini implementasinya dalam bentuk big data. Ya. Jadi datanya secara real time. Dan pemrosesannya pun juga secara real time. Ya. Secara real time. Oke. Nah, model untuk mengenerate atau mengkonsumsi data itu sekarang berubah. Ya. Jadi kalau dulu itu beberapa perusahaan mengenerate data dan yang lain mengkonsumsi data. Ya. Tapi kalau model baru sekarang, semuanya mengenerate data dan semua mengkonsumsi data. Nah, apa yang mendrive big data? Jadi ini grafik ini menunjukkan kalau yang ke kanan ada business value dari low ke high dan kompleksitasnya dari low ke high ke atas. Gitu. Jadi kalau business intelligence itu business value-nya tidak sebesar predictive analytics dan data mining, ya. Dan juga tidak sekompleks predictive analytics dan data mining. Nah, kalau business intelligence ini adalah melakukan query dan reporting, kemudian ada menggunakan teknik data mining, data yang terstruktur, typical resources, ya, typical sources, ya. Kemudian datasetnya ini kecil ke sedang. Tapi kalau predictive analytics and data mining ini terdapat optimasi dan predictive analytics. Jadi analisis data untuk mencari optimasi dan prediksi. Kemudian terdapat analisis statistik yang kompleks, terdiri dari semua tipe data dan banyak sources, banyak sumber. Kemudian datasetnya sangat besar. Kemudian real time, ya, real time. Bahkan lebih dari real time. Nah, ini adalah gambaran evolusi business intelligence, ya. Jadi dulu tahun 90-an ini business intelligence untuk reporting, OLAP dan data warehouse. Nah, bergerak 2000 interactive business intelligence and in memory. Nah, kalau sekarang paling akhir ini adalah kemudian bergerak ke BI reporting, OLAP and data warehouse ini bergerak ke big data, batch processing and distributed data store. Jadi pakai Hadoop atau Spark, HBase, Cassandra gitu ya. Nah, sekarang bergerak ke big data, real time and single view, graph database. Ini apa namanya? Karena speed-nya meningkat, skalanya juga meningkat. Skala itu maksudnya skalanya lebih besar. Nah, ini adalah gambaran mengenai big data analytics, ya. Jadi big data ini lebih real time daripada aplikasi data warehouse.
Nah, arsitektur data warehouse yang tradisional seperti misalnya Exadata, Teradata ini tidak cocok untuk aplikasi big data. Ya. Jadi kita bisa lihat di grafiknya ini data warehouse ini data warehouse dan big data analytics ya. Ini big data analytics ini sangat ke atas ini. Nah, ini adalah big data landscape ya. Jadi ada vertical apps, ada apa lagi nih? Operational intelligence, ada ad atau media apps, data as a service ya, macam-macam ini ya. Kemudian business intelligence, kemudian analytics and visualization ya. Analytics and visualization ini macam-macam, pakai SAS, pakai Tico, pakai Avatar dan sebagainya ini. Kemudian secara infrastruktur ini ada analytics infrastructure. Ini bisa menggunakan Cloudera yang terkenal dan sebagainya. Operational infrastructure ada banyak Terakota, VaultDB dan sebagainya. Infrastructure as a service macam-macam juga. Kemudian structure database juga macam-macam, pakai SQL Server, MySQL, Sybase, Oracle, IBM, DB itu dan sebagainya. Kemudian teknologinya macam-macam, pakai Hadoop, pakai Cassandra, pakai apa aja, HBase ya. Jadi ini adalah landscape teknologi yang digunakan untuk big data. Kemudian iya. Teman-teman tadi ada yang kepencet lift, Pak. Bisa di ACC mungkin. Nanti aja. Kita selesaikan dulu ya. Saya lanjutkan ya. Jadi tadi jumlah data untuk big data itu dari terabytes, petabytes, exabytes ke zettabytes ya, bergerak sangat cukup besar. Ya. Nah, ini terjadi pergeseran. Jadi dari fast data ini bisa menggunakan Hadoop, Vertica, MapReduce, export dan sebagainya. Kemudian big analytics, big data analytics ini menggunakan Hive, MATLAB, R, SAS, SPSS dan sebagainya. Kemudian deep insight, ya. Deep insight ini menggunakan unsupervised learning, social media analytics, sentiment analysis, predictive modeling, network analysis, business intelligence, ya, visualization, simulation dan sebagainya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya pertama mass customization of services. Jadi kustomisasi layanan secara massal gitu ya. Kemudian quicker response to market trend. Jadi respon yang lebih cepat untuk tren market. Kemudian identifying real time cost optimization. Jadi mengidentifikasi cost ya, optimal cost, jadi biaya yang optimal secara real time. Kemudian faster, more accurate decision making, jadi lebih cepat dan lebih akurat untuk pengambilan keputusan. Better and more holistic R&D, jadi research and development, jadi penelitian dan pengembangan yang lebih cepat, lebih baik dan lebih holistik. Kemudian autonomic supply chain management, jadi supply chain management yang otonom. Kemudian big data juga tidak lepas dari cloud computing. Jadi IT resources ini provided as a service. Jadi
dalam proses IT itu ada compute, ada storage, database, and queues ya. Nah, cloud itu misalkan yang paling gampang kita temui kan apa? Google Drive atau Dropbox gitu. Itu bisa apa namanya? Lebih murah. Penyimpanan yang sangat murah gitu. Contoh misalnya gini ya, kemarin dulu saya beli hard disk 1 tera. Dulu sekali itu sekitar hampir 1 juta dulu ya. Tapi beberapa waktu yang lalu saya beli Google Drive Unlimited. Unlimited itu cukup 297.000 ya. Padahal volumenya unlimited gitu ya. Jadi bisa dilihat bahwa penggunaan cloud itu lebih murah. Bahkan kalau yang gratis, bahkan ada juga yang gratis kan. Gitu. Kalau yang email gratis itu kan 15 GB ya. Kalau saya nggak tahu yang email mahasiswa ya. Kalau yang email dosen yang domainnya Trunojoyo itu kapasitas penyimpanannya datanya juga Google Drive-nya juga unlimited ya. Kemudian high bandwidth network, jadi jaringan yang bandwidth-nya tinggi. Kemudian multi-core prosesor, jadi prosesornya multi-core. Dan secara geografis data centernya terdistribusi, jadi lebih aman sebenarnya. Jadi ini kalau OneDrive itu kan dari Microsoft, Amazon saya nggak tahu apa, Google itu punya Google Drive ya. Nah, ini adalah cloud computing ya, infrastruktur dari cloud computing. Jadi bisa diakses dari handphone, laptop, desktop, tablet dan sebagainya. Server ya, ada server juga. Nah, di dalamnya ada aplikasi, platform dan infrastruktur. Ya. Aplikasi ini untuk memonitor konten, berisi konten, kolaborasi, komunikasi dan finance. Ya. Kalau platform ini ada penyimpanan objek untuk identitas, runtime, QE, database gitu ya. Kalau infrastruktur ini untuk compute, untuk penyimpanan blok, network dan sebagainya. Jadi ini adalah gambaran cloud computing ya. Benefitnya apa? Tadi saya bilang cost and management, jadi lebih murah. Kemudian reduce time to deployment, jadi lebih menghemat waktu untuk deploy. Scalingnya sebenarnya skalanya lebih besar, reliability-nya lebih masif, lebih besar, kehandalannya lebih bagus, redundant, shared resources ya. Kemudian sustainability, ya sustainability-nya ini tidak diperlukan hardware ya. Artinya kita cukup infrastruktur data centernya kan kita tidak perlu memilikinya gitu ya. Jadi misalnya kita simpan di Google Drive, maka kita tidak perlu memiliki data center yang besar gitu ya. Bentar ya. Oke, saya lanjutkan. Misalnya gini, di Trunojoyo itu kan kalau di Puskomnya itu ada data centernya kan. Data centernya itu berisi tersimpan di dalam server data yang ukurannya besar dan tersimpan di lokasi yang memerlukan space yang besar, kemudian harus dirawat kebersihannya, keamanannya dan sebagainya. Tapi kalau kita menyimpan di cloud itu kita tidak perlu mempunyai server, tidak perlu mempunyai tempat, tidak perlu mempunyai infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi lebih sustainable.
Nah, tipe dari cloud computing ini ada beberapa, misalnya public cloud ya. Ini infrastrukturnya disimpan di vendor. Jadi kalau kita sewa gitu ya, sewa cloud ya. Kalau private cloud ini kita punya infrastruktur cloud sendiri, tapi hanya untuk internal, misalnya kalau Trunojoyo misalnya itu hanya untuk internal Trunojoyo sendiri, tidak untuk di-share dengan pihak lain. Kemudian ada lagi hybrid cloud. Hybrid cloud ini untuk kondisi tertentu yang datanya sangat penting untuk security, disimpan di private cloud. Tapi yang tidak penting disimpan di public cloud. Bisa juga misalnya istilahnya cloud bursting ya. Jadi pada kondisi normal itu disimpan di infrastrukturnya sendiri, disimpan di data centernya sendiri. Tapi pada kondisi yang peak ya, load-nya itu puncak, itu disimpan di cloud ya. Ada juga community cloud ya. Oke. Nah, ini ada beberapa klasifikasi cloud berdasarkan layanan yang disediakan. Jadi ada infrastructure as a service. Kemudian ada, jadi cloud ini berisi layanan-layanan penyimpanan, misalnya database atau ya virtual server gitu ya, pakai Amazon EC2, Amazon S3, Rackspace Cloud Service, dan FlexiScale. Ya. Kemudian ada lagi platform as a service, ya, PaaS. Ya. Jadi ini menawarkan pengembangan platform dari cloud ya, pakai Google Application Engine, Microsoft Azure, Salesforce.com dan sebagainya. Software as a service, jadi ini software yang menawarkan cloud ya. Jadi pengguna bisa mengakses aplikasi software yang dihosting oleh vendor cloud ya, tapi ya berbayar gitu ya. Nah ini adalah IaaS ya, infrastruktur as a service. Jadi end user, ini ada end user, ini ada software owner, ini ada virtual mesinnya, kemudian di sini ada storage-nya, kemudian virtual mesinnya diupload ke penyimpanan ini, ke storage, dan dikonfigurasi untuk memanage storage ini. Kemudian virtual mesin ini dibuat otomatis. Kemudian ini ada load balancer-nya, ada firewall-nya. Jadi end user-nya ini kalau mau mengakses storage ini, dia harus melewati firewall, load balancer ya, dan sebagainya ini. Ini adalah gambaran dari IaaS ya. Kemudian ini adalah security as services. Jadi untuk security jadi yang paling bawah itu adalah infrastructure as a service, kemudian layer atasnya adalah storage as a service, database as a service, information as a service, process as a service, application as a service, management or governance as a service, sama testing as a service ya. Jadi ini untuk kalau yang storage ke atas sampai application itu security as a service. Kalau database ke atas sampai application ini masuk kategori integration as a service ya. Beberapa komponen kunci dari cloud computing itu ada service oriented architecture dari SOA,
kemudian utility computing, virtualization, ini P2P network, SaaS, ini software as a service, PaaS, platform as a service, kemudian IaaS, infrastructure as a service, web services in cloud. Ya. Nah, ini juga menggambarkan apa namanya untuk virtualisasi. Ya. Jadi ada yang hardware, kemudian operating system, atasnya lagi aplikasi-aplikasi. Tapi juga ada yang di sela-sela hardware dan operating system ada hypervisor. Ya. Nah, ini kalau everything as a service ya. Ini terdiri dari utility computing, platform as a service, kemudian software as a service, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa apa namanya teknologi untuk cloud versus cloud ya. Jadi ada Amazon Elastic Compute Cloud, Google App Engine, Microsoft Azure, Google App Nexus ya. Ini kalau ini adalah apa namanya jadi yang bawah ini adalah Windows Azure. Kalau kita mau pakai Windows Azure, ini untuk compute, storage, manage. Kalau untuk Microsoft Net Services, Service Bus, Workflow, Access Control. Kalau apa namanya SQL Services, Database, Analytics, Reporting. Kalau Live Services ini terdiri dari fungsi identifikasi, konteks, devices. Nah ini untuk beberapa ini ya, App Engine ya. Yang pertama ini ada untuk App Engine, ini ada higher level functionality, more restrictive, sama proprietary login ya. Bisa pakai Python, bisa pakai Bigtable, sama API yang lain gitu ya. Nah ini untuk virtual machine perlu flat file storage ya. Nah kalau pakai yang EC2 atau S3 ini lebih apa namanya lower level functionality, fungsionalitasnya lebih rendah, lebih fleksibel, kemudian coarser billing model. Oke, itu mungkin ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini kita hari ini membahas big data dan sedikit mengenai cloud ya, karena ada kaitannya juga. Belum ada, Pak. Nggak ada pertanyaan. Yang lain ada pertanyaan? Belum, Pak. Masih belum, Pak. Oke. Kalau nggak ada, baik. Oke, kalau nggak ada, mungkin saya akhiri ya kuliah data science hari ini. Minggu depan, tolong 5 menit sebelum mulai bisa masuk waiting room. Masuknya jangan lebih dari 15 menit ya. Nanti kalau lebih dari 15 menit mungkin saya tidak approve ya. Oke, itu aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.